Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yasa Ervina dengan NIM 2301471. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren dan isu keperawatan komunitas. Nah, bahasannya apa aja sih? Jelas ya, tren dan isu global, keperawatan komunitas yang dimana ada pelayanan pendidikan dan profesi, dan solusi utamanya seperti apa. Nah, ini untuk peta ya, seperti ya semua ini gitu ya, berpacunya pada perubahan pada komunitas dan keluarga. Nah, tren isu masa depan keperawatan atau keperawatan komunitas ini tuh yang pertama adalah teknologi dan digitalisasi, yang dimana kemajuan teknologi ini akan terus memainkan peran penting gitu ya dalam keperawatan, seperti penggunaan telemedicine, terus sistem informasi kesehatan elektronik, aplikasi seluler gitu ya, dan perangkat medis pintar akan memungkinkan perawat untuk memberikan perawatan jarak jauh gitu, mengumpulkan data, menganalisis data kesehatan secara real time, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, perawatan terintegrasi, yang dimana kolaborasi dan kerjasama antara perawat dengan profesional kesehatan lainnya akan semakin ditingkatkan gitu ya. Ya, di sini tuh perawat juga akan terlibat gitu ya dalam tim interprofesional yang bekerja sama untuk memberikan perawatan holistik kepada pasien. Nah, selanjutnya perawatan berbasis bukti, yang dimana perawat akan menggunakan penelitian terkini, panduan praktik klinis, dan bukti ilmiah untuk mengambil keputusan dalam perawatan pasien. Dan selanjutnya juga pendidikan dan pengembangan profesional, yang dimana pendidikan keperawatan akan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan kesehatan yang dinamis. Jadi kurikulum juga akan menentukan nih pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan terkini dalam ilmu kesehatan dan praktik keperawatan, seperti itu. Lalu yang kelima juga perawatan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup gitu. Jadi perawat juga tidak hanya akan berfokus pada penyembuhan penyakit gitu, tapi ya mereka juga pada perawatan berkelanjutannya gitu. Peningkatan kualitas hidup juga dikembangkan gitu, ditetapkan, maksudnya gimana ya? Ya tadi gitu yang sudah dijelaskan. Jadi fokusnya tuh bukan hanya ke penyembuhannya aja, tapi berfokus juga pada kualitas hidup pasien untuk kemudian hari gitu. Lalu ada kesehatan masyarakat dan perawatan komunitas, yang dimana ini tuh akan semakin penting dalam masa depan gitu. Perawat akan terlibat dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan di tingkat komunitas. Nah, ini ada lisensi dan sertifikasi keperawatan. Nah, lisensi keperawatan itu apa sih? Yaitu izin resmi yang diberikan oleh otoritas regulasi keperawatan di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Nah, lisensi ini tuh menunjukkan bahwa seseorang perawat tersebut telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, dan kompetensi yang ditetapkan untuk praktek keperawatan yang aman dan efektif. Nah, proses untuk mendapatkan lisensi ini dapat bervariasi gitu ya di setiap negara. Tetapi biasanya kalau untuk melibatkan lulus ujian nasional atau negara bagian yang diakui dan memenuhi persyaratan pendidikan yang ditetapkan. Tren dan isu keperawatan global ini apa aja sih? Nah, yang pertama tadi ya, lisensi dan sertifikasi. Terus interprofessional education and interprofessional collaboration. Lalu ada EBP, evidence based nursing practice. Lalu masalah kesehatan di pedesaan, masalah kesehatan di perkotaan, dan lain-lain gitu. Nah, untuk tadi ya sertifikasi keperawatan gitu, ini tuh lanjutan dari lisensi. Sertifikasi keperawatan merupakan pengakuan tambahan yang diberikan kepada perawat yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus
dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Jadi misalnya jadi sertifikasi keperawatan ini lebih khusus gitu kan. Kalau lisensi seperti umum gitu. Nah, umumnya. Nah, kalau sertifikasi keperawatan ini dia lebih kayak ke khususnya. Contohnya adalah sertifikasi K3 gitu. Nah, kedua ini tuh sangat penting gitu ya untuk memastikan bahwa perawat ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif kepada pasien. Nah, di Indonesia ini lisensi didapatkan jika sudah lulus uji kompetensi keperawatan dan mendapatkan STR atau surat tanda registrasi. Nah, sementara sertifikasi dapat berupa sertifikat kredensial, sertifikat pelatihan dan pelatihan keperawatan dan pendidikan spesialis seperti itu. Nah, di sini ada NCLEXRN. Di sini tuh adalah macam-macam ujian gitu ya, ujian lisensi di negara-negara lain. Ini buat di Jepang. Nah, terus di sini ada interprofessional education yang dimana memiliki arti pendekatan dalam pendidikan di mana mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan bekerja sama dalam pengalaman belajar dan kolaboratif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kontribusi masing-masing profesi dalam perawatan pasien yang terintegrasi. Jadi ini tuh kolaborasi antar tenaga kesehatan lainnya gitu ya, bukan hanya perawat gitu, tapi ya dokter, bidan, ahli gizi, farmasi gitu, dengan tugasnya masing-masing seperti itu, dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama tim yang efektif, komunikasi yang baik, dan pemahaman yang lebih mendalam gitu ya tentang peran interprofesional dalam memberikan perawatan yang holistik dan terkoordinasi pada pasien. Nah, selanjutnya di sini ada interprofessional collaboration yang dimana ini tuh kolaborasi antara profesional kesehatan yang bekerja sama untuk memberikan perawatan yang terintegrasi, berkualitas dan holistik kepada pasien. Sama ya seperti yang tadi gitu. Jadi ini dari berbagai tenaga kesehatan lainnya gitu, profesional kesehatan lainnya. Nah, di sini evidence based nursing atau EBP ya biasa disebutnya. Di sini merupakan pendekatan dalam keperawatan yang mengintegrasikan penelitian terkini. Jadi bukti ilmiah terbaik itu tuh digunakan untuk mengambil keputusan dalam perawatan pasien. Selanjutnya, praktik ini juga berfokus pada penggunaan bukti yang ada untuk mendukung keputusan perawatan yang rasional, efektif, dan aman. Nah, untuk langkah-langkah EBP nih ya, jadi diidentifikasi dulu nih pertanyaan klinisnya, lalu pencarian bukti, evaluasi bukti, integrasi bukti dan dengan pengalaman klinis, lalu implementasi dan evaluasi. Nah, masalah kesehatan di pedesaan gitu ya, diketahui juga gitu ya oleh rekan-rekan semua kalau akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan ini menjadikan masalah kesehatan di pedesaan juga ya gitu. Kalau jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan dan kurangnya infrastruktur transportasi itu tuh jadi hambatan gitu ya bagi penduduk desa untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, dan juga kurangnya tenaga medis nih. Jadi desa-desa tuh sering menghadapi kekurangan tenaga medis ya, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, hal ini juga mengakibatkan pelayanan kesehatan yang terbatas gitu ya. Dan selanjutnya itu keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Jadi juga sumber dayanya juga kadang kurang ya kalau di pedesaan, dan untuk fasilitasnya juga kurang lengkap gitu, obat-obatannya, peralatan medisnya gitu, itu tuh kurang memadai gitu.
selanjutnya masalah kesehatan lingkungan gitu. Jadi beberapa dari masalah kesehatan di pedesaan itu tuh contohnya tuh lingkungan fisik yang dimana kadang contohnya ya kurangnya akses air bersih yang aman, sanitasi yang buruk, dan kebersihan yang rendah gitu. Jadi dapat meningkatkan resiko penyakit menular seperti itu. Nah, untuk masalah kesehatan di perkotaan sudah pasti ya gitu, apalagi ibu kota gitu yang dimana emang merupakan suatu lingkungan yang sangat aktif gitu ya. Sudah pasti polusi udara dan lingkungan gitu. Terus gaya hidup yang tidak sehat, tingkat stres yang tinggi, dan akses terbatas ke ruang terbuka seperti itu. Nah, untuk tren isu keperawatan komunitas di Indonesia, nah ini tuh ada petanya ya gitu. Nah, bisa dilihat gitu ya kalau ya pelayanan keperawatan komunitas di Indonesia tuh belum sesuai dengan model pelayanan yang teruji atau evidence based practice gitu, yang dimana ya penghargaan atau rewardnya rendah, pengetahuan dan keterampilan perawatan juga masih rendah, geografi luas namun tidak ditunjang dengan fasilitas, terus rendahnya minat perawat untuk bekerja dengan keluarga dan masyarakat akibat sistem yang belum berkembang gitu. Jadi emang gak banyak ya ditemukan kalau perawat juga kurang gitu minatnya untuk kerja dengan ya keluarga atau masyarakat karena emang sistemnya belum berkembang gitu, dan lintas sektor belum memadai, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung perawatan keluarga dan komunitas yang dianggap tidak menantang. Nah, ini tren isu pelayanan keperawatan komunitas di Indonesia, yaitu revitalisasi puskesmas dan permenkes. Terus kredensial perawatan komunitas gitu ya. Terus perkesmas di Kota Bandung, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau disingkatnya PISPK. Terus ini ada pencerah Nusantara COVID-19 atau disebutnya PUSPA, Puskesmas Terpadu dan Juara. Terus ada pembentukan komite keperawatan, perawat desa atau ini masih direncanakan. Lalu telenursing dan kewirausahaan dalam keperawatan. Nah, untuk membantu gitu ya perawat memiliki akses yang lebih mudah melakukan perawatan ke pasien, itu tuh ada yang namanya biasanya telehealth atau chatbot gitu. Itu tuh semakin populer ya gitu. Jadi pasien juga memudahkan untuk mengetahui penyakit yang diderita, dan perawat juga memudahkan gitu. Pasien akan menjadi lebih terdidik nih kalau pada tahun 2020 itu semakin banyak pasien yang lebih terdidik tentang kesehatan mereka. Nah, pasien juga tahu pentingnya diet dan olahraga yang baik gitu, dan perawat dihadapkan dengan tantangan untuk mendapatkan pengambilan informasi ini dan berkomunikasi dengan pasien yang lebih berpendidikan. Lalu memperluas peluang kewirausahaan itu tuh jadi kewirausahaan nih jadi tren yang lagi naik daun gitu dalam keperawatan. Jadi contohnya ya kalau perawat informatika jadi dia konsultasi gitu ya, mengunjungi kantor dan klinik dokter gitu untuk konsultasi dengan catatan kesehatan elektronik. Jadi ada penjadwalannya dan dokumentasinya yang terbantu. Isu praktik, nah ini tuh ada kesenjangan bermakna antara teori dan penelitian serta praktik klinis gitu yang sering ditemukan. Lalu kebutuhan untuk membuat perawatan keluarga menjadi lebih mudah untuk diintegrasikan dalam praktik, peralihan kekuasaan dan kendali dari penyedia pelayanan kesehatan kepada keluarga.
Selanjutnya, bagaimana bekerja lebih efektif dengan keluarga dengan kebudayaan yang beragam gitu. Beragam ya, masyarakat di sekitar kita juga. Dan globalisasi keperawatan keluarga menyuguhkan kesempatan baru yang menarik bagi perawat keluarga. Nah, di sini ada telenursing gitu. Jadi saling berkaitan gitu ya antara home care, telenursing dan penggunaan iptek terbaru. Nah, di sini ada pendidikan yang dimana ada kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang kurang, sarana prasarana kurang memadai, kualitas dan kuantitas penelitian keperawatan komunitas keluarga kurang, dan penelitian metode pembelajaran keperawatan kurang. Nah, untuk profesi ini tuh belum ada gitu ya model pelayanan keperawatan komunitas yang dapat menjadi acuan. Peranan organisasi profesi belum maksimal dan undang-undang praktik keperawatan belum masih menjadi cita-cita. Dan solusi utamanya yaitu kondisi yang ada sekarang perlu menjadi pemikiran bersama gitu ya dalam upaya penyelesaian bersama. Jadi ini tuh harus diselesaikan secara bersama-sama gitu supaya kedepannya jauh lebih baik lagi dari hari ini. Selanjutnya, keterlibatan perawat dalam penetapan kebijakan perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidikan keperawatan perlu segera dilakukan. Penelitian yang konsisten perlu dibudayakan. Lalu peningkatan profesionalisme penting agar mampu bersaing secara nasional dan global. Nah, jadi mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah tersebut satu persatu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.